Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro, sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro, yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Tidak ada jalan keluar untukmu, kata Passing Master sambil melihat perahu batu giok putih di kejauhan. Dia dipenuhi dengan semangat juang dan 4 sayap hitam di punggungnya menembakkan 5 aliran sinar cahaya melambangkan 5 hukum emas, kayu, air, api, dan bumi. Kekuatan dari 5 sinar cahaya ini membumbung tinggi di langit setinggi pelangi dan segera bergerak untuk menyelubungi perahu giok putih di kejauhan. Dari sudut pandang Master Ping, bahkan jika pihak lain tetap bersembunyi di dalam harta karun istana, dia masih bisa menjebaknya dengan menggunakan teknik penahanan. Kemudian dia bisa mengarahkan pihak lain ke lingkungan yang sangat berbahaya di dalam domain internal sektor puncak miring, di mana dia bisa memanfaatkannya untuk membunuh pihak lain. Maka harta itu akan tanpa tuan, hanya isyarat ketertarikan timbal balik antara harta karun itu, dan dia akan membuatnya terbang ke arahnya. Saya yang berharga, Passing Master sangat menantikan untuk meletakkan tangannya di atas harta karun itu. Tuan Pesing, teriak sebuah suara khas. Tuan Passing terkejut, tiba-tiba ada yang terasa salah. Dia bisa melihat perahu giok putih berhenti juga dan berjalan keluar. Dari sana adalah seorang pria dengan 6 sayap perak. Passing Master sejenak bersukacita saat melihat 6 sayap perak. Sayapnya awalnya berwarna perak juga, tapi ketika dia melihat pria itu, ekspresinya langsung berubah. Manusia rambut hitam sayap perak. Hanya butuh sesaat untuk sebuah nama muncul di benaknya. Wong, satu-satunya orang yang paling dia cemburui. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tanpa harta karun sejati tipe istana di tangan Master Alam Semesta, manapun yang berpapasan dengan Luang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak pahing, Master berbalik dan terbang langsung ke menara 3 lantai di belakangnya. Dia tahu tidak ada jalan keluar, tapi dia enggan mengakuinya. Dia telah berada di alam semesta tanah suci selama 18 era reinkarnasi, waktu yang sangat lama, dan akhirnya dia berhasil sampai ke samudra semesta. Dia merasa bahwa namanya baru saja mulai memberi pengaruh di samudera semesta, jadi dia tidak tahan memikirkan kematian sekarang. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, dia masih ingin melarikan diri. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan harapan sekecil apapun untuk bertahan hidup. Mengapa kamu mencoba melarikan diri? Lu Ofeng menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika kita bisa mengobrol. Blue Obeng mengulurkan tangan kirinya dan di tengah telapak tangannya ada menara bintang mini. Gua menara bintang terbang keluar dan berkembang pesat lubang hitam jurang yang dalam muncul di tingkat dasar dan membidik Master Pising yang jauh. Kekuatan hisap yang tak tertandingi langsung diberikan pada Pising Master, menyebabkan Passing Master yang sebelumnya terbang menuju menara 3 lantai tepat di sebelahnya langsung melolong. Sedih, Master yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan ditarik ke arah menara bintang. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Beri aku kesempatan untuk bertahan hidup. Pahing Master bahkan tidak memiliki motivasi untuk berjuang lagi. Sebelumnya dia masih berharap Luang tidak akan mengeksekusi gerakan pembunuhnya. Kemudian dengan waktu yang sedikit itu dia mungkin bisa mencoba melarikan diri. Dengan tergesa-gesa dari sudut pandang Master Alam Semesta, tersedot ke menara bintang adalah mimpi buruk mutlak. Dia tidak mengira Loving akan melakukan gerakan mematikan. Begitu dia tiba, kamu sangat kooperatif, kata Luang. Kalau saja kamu bukan dari tanah suci bulan ungu, aku mungkin masih mengampuni hidupmu. Sayang sekali kamu berasal dari tanah suci bulan ungu. Satu-satunya pilihanmu adalah pemusnahan. Menggelengkan kepalanya, menara bintang awalnya mengerahkan kekuatan isap langsung didorong ke lapisan keempat ukiran rahasia oleh Luak Feng dan mulai mengeksekusi teknik smashing untuk membuat semuanya efisien. Loafin juga mengeksekusi pemusnahan Hong, kekuatan ekstrim menara bintang kepala bermuka. Pada ngopi. Apain bilang apa? Ngopi dong, ngopi.
Bermuka 4 Passing Master dengan kecepatan kilat. Passing Master memiliki 16 lengan dan semua 16 mencoba menghentikan menara bintang pada saat yang bersamaan. Sayangnya mereka langsung hancur menjadi abu dan menara bintang terus menghancurkan sampai ke kepala Passing Master. Tak lama setelah band pemusnahan total menggunakan kekuatan yang berada di tingkat ke-8 sebagai level teratas melawan Passing Master sangatlah efektif. Dia baru saja keluar dari alam semesta tanah sucinya tanpa baju besi harta karun sejati dan tingkat pertahanannya dari kekuatan dewa hampir tidak sebanding dengan kekuatan yang berada di tingkat keempat sebagai tingkat teratas. Dia terlalu lemah. Satu-satunya kelebihan Passing Master adalah kemampuannya untuk menahan diri. Kekuatan tempurnya, kemampuan pertahanan dan bentuk kemampuan lainnya hanya berada pada standar tingkat keempat. Dia hanya pandai menahan dan melarikan diri. Kedua keterampilan ini dianggap sebagai standar tingkat kelima, tetapi belum cukup untuk dianggap sebagai tingkat kelima sebagai standar teratas. Jadi dengan menggunakan tingkat ke-8 sebagai kekuatan tingkat atas untuk membunuh Master Alam Semesta yang hanya menggunakan tingkat keempat sebagai kekuatan tingkat atas, perbedaannya terpisah. 4 tingkat itu mirip dengan keberadaan tingkat atas tahap kelima seperti pemimpin kota Primal Chaos yang membunuh keberadaan tingkat atas tahap pertama seperti seseorang yang baru saja menjadi Master Alam Semesta yang gen hidupnya hanya 100 kali dan yang memiliki harta sejati dengan kualitas rendah. Secara teoritis jenis Master Alam Semesta yang paling lemah tentu saja dengan satu gerakan cepat itu adalah pembunuhan instan. Bagaimanapun itu adalah serangan dengan kekuatan yang mirip dengan yang digunakan untuk menyerang Great Thunder. Star Master menggunakan kekuatan pada level ini untuk menyerang Master Alam Semesta yang standar pertahanannya hanya pada level tingkat keempat sebagai level teratas. Tentu saja tugas itu sangat mudah. Status Smash dari Star Tower dan penghancuran instan tercapai. Berbagai jenis harta karun sejati seperti baju zirah sayap dan menara 3 lantai dibiarkan mengambang di sekitarnya. Dua pasang sayap yang telah kembali menjadi sayap perak langsung berubah menjadi cahaya perak dan terbang keluar. Feng tanpa basa-basi lagi menyimpan dengan lambaian tangannya luang. Feng mengklaim 2 pasang sayap dan semua harta sejati lainnya yang pernah menjadi milik Passing Master. Untuk saat ini dia tidak tertarik untuk melihat harta karun apa yang dimiliki Passing Master, lagi pula berapa banyak harta berharga yang mungkin dimiliki seseorang yang baru saja keluar dari alam semesta tanah suci. Bisa memiliki 2 pasang sayap saja sudah cukup mengesankan. Sayang Luo Feng menangkap 2 pasang sayap yang terbang ke arahnya sambil menyeringai. Dia terbang kembali ke perahu giok putih kecilnya. Sayap Sihu adalah harta yang sangat kuat. Kombinasi sayap memancarkan aura dengan kekuatan menindas yang sangat kuat. Akan lebih baik baginya untuk bereksperimen di dalam Boat of Mausoleum alam semesta tanah suci. Bulan ungu tidak lu oven raungan pahit dan nyaring terdengar. Kemudian avatar Passing Master yang ditopang oleh kekuatan dewanya langsung menghilang. Para penjaga yang berdiri di luar istana terkejut. Tuan alam semesta, mereka yang mulia, apa yang telah terjadi? Avatarnya yang ditopang oleh kekuatan ketuhanannya telah menghilang musnah di wilayah inti alam semesta tanah suci bulan ungu, tempat asal mula alam semesta. Sesosok ungu berbalik untuk melihat ke kejauhan. Tatapannya menerobos penghalang dalam ruang dan waktu untuk melihat istana. Bagaimanapun ini adalah alam semesta miniaturnya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta miniatur ini selama dia memiliki niat untuk melihatnya dapat menyebabkan pembalikan ruang dan waktu untuk menyelidiki apapun yang terjadi. Dia menjunjung tinggi Luo Feng. Selain itu Master alam semesta di bawah komandonya telah dimusnahkan dan sebelum dia dimusnahkan dia meneriakkan nama Luo Feng. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kekhawatiran. Passing dimusnahkan oleh Luo. Leluhur bulan ungu segera mengirimkan perintahnya melalui transmisi suara. Jue Hua leluhur di dalam istananya yang saleh dewa sejati Juwiwa tiba-tiba mendengar suara terngiang di benaknya. Tanpa basa-basi lagi dia menjawab dengan hormat. Leluhur bulan ungu terus memberikan perintahnya. Passing Master telah dimusnahkan kemungkinan besar saat diserang oleh Lueng. Kirimkan perintahku. Semua Master alam semestaku yang berada di sekitar kediaman Master Passing harus sangat waspada. Sangat terkejut. Passing Master seharusnya berada di wilayah sektor miring bukan, dan Lueng seharusnya berada di perahu semesta bukan ya. Luang telah hilang tanpa jejak untuk waktu yang lama ketika mempertimbangkan kecepatan tercepat yang dapat ditempuh oleh Master alam semesta.
Dia kemungkinan besar akan berhasil mencapai wilayah tempat tinggal Master Passing. Tanpa basa-basi lagi dia menjawab, ya leluhur, saya akan segera mengirimkan perintah Anda. Perahu kecil berwarna hitam itu melaju melintasi angkasa dengan kecepatan tinggi. Jelas itu adalah Luweng yang sekali lagi mengubah warna perahu mausoleumnya. Reaksi yang akan diberikan Tanah Suci Bulan Ungu sebagai tanggapan atas pemusnahan Pising bukanlah urusan Luweng. Saat ini fokusnya sepenuhnya pada si wingsnya panjang-panjang di tengah-tengah ruang warisan, dan di dalam perahu mausoleum Luweng melihat ke atas ke langit dan melihat 5 sayap besar yang terbentang memiliki waktu ikan paus. 5 pasang sayap dengan gila-gilaan terhubung dan berhubungan satu sama lain, memancarkan serangan kekuatan yang menindas kekuatan penindas semakin kuat dengan berlalunya waktu, bahkan lebih kuat dari harta karun tertinggi lainnya seperti menara penjara hitam yang Junrod atau baju perang Great Thunder itu lebih kuat dari semua yang pernah ditemui Luweng sejauh ini. Hanya 5 pasang sayap, namun kekuatan penindasnya sangat kuat. Betapa berharganya. Lu Oven kagum, semuanya sesuai harapannya. Lagi pula 2 pasang sayap itu hanya lebih rendah dari harta sejati tertinggi. Jadi bagaimana jika ada 3 pasang atau 4 pasang atau bahkan 5 atau 6 pasang? Menurut spekulasi itu seharusnya lebih tinggi dari harta karun sejati tertinggi dalam beberapa tingkatan. Lagi pula kedua pasangan ini saja hanya yang kedua dari harta sejati tertinggi. Jadi secara teori 3 pasang sayap yang berhubungan satu sama lain seharusnya sudah memiliki kekuatan harta sejati tertinggi di udara. Evolusi masih berlangsung secara internal. 5 pasang sayap terus berkembang dan bergabung yang mungkin menghasilkan integrasi berbagai ukiran rahasia untuk membentuk diagram ukiran rahasia yang lebih luas dan kompleks. Musik menunjuk jauh dan kekuatan ketuhanannya segera dimasukkan ke dalam sayap. Dia berbisik, memang ada luka. Dia tidak akan tahu jika dia tidak membuat perbandingan dibandingkan dengan 2 pasang sayap sebelumnya yang telah dipulihkan setelah menyerap energi pedang internal dari asal 2 pasang sayap baru ini. Jelas satu tingkat lebih rendah, terutama ketika kekuatan dewa beredar di dalam 2 pasang sayap. Kekuatan mereka jelas sangat berkurang. Terakhir kali energi pedang asap dalam jumlah besar dikonsumsi. Aku berharap kali ini akan lebih hemat energi. Dan juga sepasang sayap ke-6 belum ditemukan. Lu Feng menghela nafas telah menempatkan asal dalam sepasang sayap pertama, sayap Siwu. Pada saat itu, saat dia memanipulasi 2 pasang sayap baru untuk menyerap energi sejumlah besar energi pedang dengan kekuatan yang sangat menakutkan, tiba-tiba keluar dari dalam asalnya. Aliran sinar pedang yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari dalam sinar pedang ini beredar dalam gerakan terus-menerus di sekitar permukaan sayap Siwu, terutama sebelum pasangan sayap ketiga dan keempat, seperti air yang mengalir melalui dasar sungai yang kering. Saat sinar pedang yang bersirkulasi ini menyentuh 2 pasang sayap, mereka akan tertelan. Aku harus menunggu. Perlahan Lu Feng segera duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Dia berpengalaman sebelumnya untuk mengembalikan 2 pasang sayap menelan energi dari asal telah memakan waktu sekitar setengah hari. Waktu berlalu setelah sekitar 35 jam. Riak menakutkan di ruang atas mulai menghilang dan akhirnya semuanya berhenti. Penting untuk diketahui bahwa setiap sinar pedang menggunakan serangan yang lebih menakutkan daripada serangan oleh penguasa tertinggi alam semesta manapun. Bahkan harta karun istana puncak setelah diserang oleh sinar pedang akan hancur dan menjadi abu. Seberapa kuat? Teriak seperti itu Siyu. Berapa banyak energi dari sumber yang telah kamu konsumsi? Lu Feng langsung bertanya. Sebelumnya saya mengkonsumsi sekitar 2/10. Jawab kali ini jumlahnya juga harus sekitar 2/10. Lu Feng menghela nafas lega. Masih bisa diterima secara internal. Jumlah energi badai pedang dari asal yang tersisa masih sekitar 6/10. Dengan hanya sepasang sayap terakhir yang tersisa, bahkan jika itu membutuhkan pemulihan, seharusnya ada cukup energi-energi di dalam asalnya diresapi oleh keberadaan yang jauh melebihi seorang guru tertinggi alam semesta. Apakah itu melebihi 1 level atau bahkan lebih dari 1 level? Satu hal yang pasti, itu pasti di atas master tertinggi alam semesta. Keberadaan seperti itu memfasilitasi konversi energi yang dilestarikan di dalam asam itu. Benar-benar kartu truf terhebat yang bisa dimiliki siapapun itu. Mungkin kartu truf yang paling menakutkan. Secara tidak sadar energi yang tersebar ke segala arah akan menyapu semua yang dilaluinya. Itu akan menghancurkan harta sejati istana puncak. Dan jika semua energi ini dikumpulkan pada satu titik, harta sejati tertinggi apapun yang menghalangi jalannya ditakdirkan untuk dihancurkan, terutama ketika dieksekusi melalui pisau, maka itu akan menjadi lebih menakutkan. Selama ini Lu Feng masih belum menggunakannya saat dia berada di alam semesta prima. Dia tidak tahan untuk menggunakannya, namun ketika dia
dia berada di samudra semesta, dia tidak perlu menggunakannya. Alam semesta prima memiliki hukum yang kuat. Setiap serangan yang dilakukan oleh makhluk besar individu terlepas dari seberapa kuatnya akan ditekan ke tingkat ke-6 sebagai yang teratas, dan begitu ada ledakan energi dari asal mula yang berasal dari makhluk agung manapun itu akan ditekan oleh hukum alam semesta prima ke tingkat ke-6 sebagai puncak. Jika itu terjadi, Luang akan sangat menyesali kesempatan ini. Bukan dia mungkin curiga bahwa asal-usul alam semesta prima dapat ditekan, tetapi dia tidak mau mengambil risiko itu. Lagi pula asal muasal di dalam samudra semesta ini tentu saja cukup kuat untuk menyapu segalanya, namun di samudra semesta kesempatan yang tepat sangat penting. Lagi pula mengingat kemampuan Luong saat ini, dia mampu menghadapi sebagian besar bahaya di jalannya. Kemarilah dengan gerakan niat 5 pasang sayap dengan cepat turun dari langit di atas dan menyatukan diri ke punggung Luang dengan 10 sayap lebar di punggungnya. Luang mengaktifkan kekuatannya. Musik, armor perak memanjang dari sayap Siwu dan dengan sangat cepat bergerak untuk menyelimuti ruang yang sepenuhnya battle armor pada tingkat harta sejati tertinggi. Blue Feng tidak berharap untuk mendapatkan baju zirahnya dengan cara ini. Meskipun yang Junrod milik Feng Gong Master dan kapak dewa pencipta kapak besar dapat memperpanjang dan membentuk baju besi, telah memiliki 3 pasang sayap sebelumnya, namun mereka tidak memanjang untuk membentuk baju besi, jadi dia tidak mengharapkan ini. Meskipun Passing Master memiliki baju besi hitam dan sayap hitam, Luang Feng tidak menyangka bahwa baju besi hitam itu adalah perpanjangan dari sayap. 5 pasang sayap menyatu dengan tubuh Luang Feng di bawah kekuatan ketuhanan Luang. Sayapnya melebar menutupi tubuhnya dan membentuk baju zirah dewa semangat. Siwu mengirimkan pesan dalam benaknya, tuan ini adalah baju besi tambahan dari Siwings, ini adalah baju besi harta karun sejati yang tertinggi. Pesan itu membuat Lu Wen kagum. Harta sejati tertinggi sayap Siwu adalah jenis mesin yang berharga digunakan oleh makhluk yang jauh lebih kuat dari master tertinggi alam semesta. Kata semangat sih terdengar kesal. 2 pasang sayap hanya lebih rendah dari harta sejati tertinggi, dan 3 pasang sudah bisa menyaingi harta sejati tertinggi. Adapun 4 pasang mereka sudah lebih kuat. Sayap yang Anda miliki sekarang adalah dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pasangan ke-6 mengangguk. Dia telah memperoleh pasangan pertama, kedua, dan ke-6 sebelumnya, dan dia telah merebut pasangan ketiga dan keempat dari Passing Master. Hanya sayap yang berdekatan yang dapat berintegrasi sempurna satu sama lain. Kata semangat Siwon, masih ada beberapa ketidakkonsistenan antara pasangan ke-6 dan 4 pasangan pertama. Kekuatannya tidak dapat berlipat ganda dengan baik, namun 4 sayap pertama sudah sempurna. Mereka pasti melampaui harta sejati tertinggi biasa. Dan bahkan baju besi anak perusahaan dapat menyaingi armor harta karun sejati tertinggi. Lu Wen bersuka cita. Dia telah melihat kekuatan tak berujung di ruang sayap sebelumnya, dan dia tahu bahwa si Wewing luar biasa. Dengan semakin banyak sayap yang terintegrasi itu memang semakin kuat. Mengapa 2 sayap pertama tidak bisa membentuk baju zirah? Sayap-sayap Siwu memiliki fungsi yang berbeda, jawab Rosewu terus mengirim pesan. Pasangan sayap pertama dan kedua seperti fondasi, seperti akar pohon. Mereka adalah alas. Dengan penyatuan sayap lain, kekuatan lain akan datang. Saya kira pasangan sayap ketiga sampai kelima memiliki anak cabang kekuatan, dan pasangan ke-6 untuk menyerang mengangguk. Itu masuk akal. Sepasang sayap pertama dan kedua seperti fondasi gedung pencakar langit lunas kapal. Begitu harta sejati tertinggi, tipe serangan semuanya bisa diperluas untuk membentuk baju besi. Musik, barang berharga, tipe mesin cukup bervariasi dan memiliki segala macam kegunaan. Mereka juga pandai bertarung dengan mereka yang di atas level mereka. Bagaimana bisa mereka tidak meluas menjadi armor? Aku hanya memiliki armor sekarang karena tipe mesin berharga ini tidak lengkap. Belum sewu apa kekuatan baju zirah yang saleh ini lebih spesifik. Pertama, serangan di bawah level 8 dapat sepenuhnya dinetralkan oleh armor dewa. Kata semangat Siwon, serangan di atas level 8 dapat dilemahkan menjadi 1/1 juta. Selain itu, armor dewa memiliki batas yang tinggi. Setidaknya tidak ada master tertinggi alam semesta yang dapat mencapai batas tersebut. Lu Feng kagum. Serangan di bawah level 8 bisa dinetralkan sepenuhnya, dan serangan di atas level 8 bisa dilemahkan menjadi 1/1 juta. Itu tidak terlalu luar biasa lagi pula. Bahkan ziarah pemusnahan iblis gila bisa melemahkan kekuatan hingga 1/100.000, namun batasnya bahkan tidak dapat dicapai oleh master tertinggi alam semesta. Apa artinya itu? Itu berarti kekuatan pelemahan 1/1 juta dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semakin kuat sebuah
Serangan semakin tidak efisien. Kekuatan pelemahan sebuah armor jika musuh terlalu kuat itu mungkin hanya bisa melemahkannya hingga 1/1000, 1/100, atau lebih rendah yang membuatnya lebih berbahaya. Crazy Demat Extermination Gold Clearly Armor sangat mengesankan di tingkat Master Alam Semesta, namun saat melawan Master tertinggi Alam Semesta batasnya sering terlampaui. 1/1 juta dimanfaatkan dengan sempurna. Clue Oven terkejut, itu berarti Master tertinggi Alam Semesta yang memiliki armor harta karun sejati tertinggi tidak akan pernah bisa dibunuh oleh serangan material dari Master tertinggi Alam Semesta lainnya. Benar, Lu Feng mengangguk. Sepertinya itu benar, mereka yang memiliki armor harta karun tertinggi tidak bisa dibunuh oleh serangan material. Hanya beberapa tempat berbahaya di Lance of Extremis yang bisa membunuh mereka. Guru asal hebat dalam serangan jiwa di tingkat 10 teratas. Dengan armor tambahan itu, aku tidak perlu takut akan serangan material lagi. Luo Feng adalah inti dari kepercayaan diri, namun aku tidak bisa terjebak dalam pertarungan terlalu lama. Serangan berbeda dari pertahanan. Serangan dibantu oleh teknik dan harta sejati, dan mereka tidak memiliki batas atas. Adapun pertahanan itu tergantung pada baju besi. Senjata terkadang bisa membantu, tapi armor adalah bagian yang paling vital. Jika seseorang terlalu lemah untuk membela diri, dia harus menggunakan baju besi, karena hanya baju besi yang bisa menahan serangan material. Bahkan jika baju zirah itu bisa melemahkan kekuatan hingga 1/1 juta tubuh ketuhananku masih akan dikonsumsi, pikir Luon. Guru tertinggi alam semesta memiliki tubuh dewa yang sangat besar dan kekuatan dewa tingkat tinggi. Saya memiliki tubuh dewa kecil dan kekuatan dewa tingkat rendah, dan saya perlu mempertahankan dua nih. Jika saya terjebak dalam pertarungan panjang, saya akan hancur. Luang mengerti bahwa dia harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat dibandingkan dengan Master tertinggi alam semesta yang sebenarnya salah satu kelemahannya adalah dia tidak bisa terjebak dalam pertarungan yang panjang. Juga dia tidak bisa melebihi batas kecepatan. Tentu saja dia memiliki menara bintang, pedang bayangan darah, baju besi tambahan dari sayap Siwu, dan perahu mausoleum untuk mengimbangi ini. 5 sayap terbuka dan melayang di depan Luang. Dia memasukkan kekuatannya ke dalam sayap dan mempelajari sayap Siwu. Dia telah menemukan bahwa sayap suhunya sangat istimewa. Barang berharga seperti menara bintang atau menara penjara hitam memiliki banyak tingkat ukiran yang berbeda, tetapi sayap suhunya luar biasa, dan hanya memiliki 4 tingkat ukiran. Sepasang sayap pertama berisi ukiran tingkat pertama, pasangan kedua berisi ukiran tingkat kedua, dan pasangan keempat berisi ukiran tingkat keempat. Hanya ada 4 tingkat. Pertama disebut ruang dan waktu dalam kekacauan, dan tingkat kedua disebut negeri emas. Tingkat ketiga sangat rumit. Li Wofen mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 era mempelajari ukiran di ruang pelatihan ini. Lebih rumit daripada ukiran tingkat kelima menara bintang. Begitulah adanya sebagai jenis mesin yang berharga. Hanya ada sedikit tingkat ukiran, namun kualitasnya luar biasa. Tingkat kematian Luong bisa sepenuhnya memahami tingkat pertama dengan mudah. Adapun tingkat kedua, dia telah berlatih di sektor Dewa Buas selama lebih dari 100.000 tahun, dan telah mencapai tingkat Master Alam Semesta di jalur gambar ukiran sebelum dia sepenuhnya memahami tingkat kedua dan berlatih negara emas. Adapun tingkat ketiga itu terlalu rumit, bahkan untuknya kesenjangan antara setiap level sangat besar, tapi tidak akan menyerah dengan mudah. Dia bisa merasakan bahwa baju besi tambahan hanyalah kekuatan sampingan. Ukiran yang terdapat pada sayap ketiga benar-benar menakjubkan. Itulah sebabnya dia mencurahkan banyak energinya untuk mempelajarinya. Waktu berlalu, perahu mausoleum mulai meninggalkan sektor puncak miring. Dibutuhkan sekitar 300 tahun untuk melakukannya, dan 300 tahun setara dengan 300 era dalam ruang pelatihan. Selama 300 menghabiskan sebagian besar energinya untuk mempelajari jalur kekuatan dewa. Adapun sisa energinya dia menghabiskannya pada ukiran tingkat ketiga sayap Siwu. Terlalu sulit, aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa. Perahu mausoleum terbang keluar dari sektor puncak miring. Lu Oven menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu serumit. Ukiran tingkat ke-6 dari menara bintang. Tingkat ke-6 menara bintang berada di tingkat 8 teratas. Master tertinggi alam semesta seperti Great Thunderstar Master dan Father God dari Rush Robot dapat memahami ukiran pada level itu. Adapun yang lebih kuat seperti kapak besar dan guru sejati pertama, mereka dapat memahami ukiran di tingkat 9 tingkat atas. Teacher Origin mampu memahami mereka yang berada di level 10 teratas. Aku hanya Master alam semesta. Setelah aku membuat teknik pedang di tingkat 7 tingkat atas, aku bisa memahami ukiran di tingkat 7 tingkat atas atau tingkat 8. Luo Feng mengerti bahwa
bahwa dia perlu menciptakan teknik pedang yang unggul untuk sepenuhnya memahami ukiran di tingkat 8 tingkat atas. Dia membutuhkan perbaikan mendasar. Bisakah Master Alam Semesta membuat teknik pedang di level 7? Rasa itu pun dari makhluk besar di samudra semesta berpikir itu mungkin, namun makhluk hebat itu juga berpikir bahwa Master Alam Semesta bahkan tidak dapat membuat teknik pedang di tingkat 6 tingkat atas. Namun kriteria seleksi untuk pewaris Sungai Tuandong adalah menciptakan teknik pisau di tingkat 6 tingkat atas. Sebagai Master Alam Semesta, berdasarkan catatan banyak talenta dari peradaban kuno, menciptakan teknik di tingkat 6 tingkat atas. Sebagai Master Alam Semesta, semua pewaris Sungai Tuandong melakukan itu, membuat teknik di tingkat 7 tingkat atas. Sebagai Master Alam Semesta, jarang terjadi di dunia peradaban kuno, namun setengah dari pewaris Sungai Tuandong melakukan itu. Hanya 2 pewaris dari Sungai Tuandong yang menciptakan teknik di tingkat 8 sebagai Bukan ngopi. Aku main bang bro. Ngopi dong, gua ngopi. Master Alam Semesta termasuk guru leluhur Feng telah membuat keputusan setelah menciptakan inkarnasi Nirvana Duo. Feng tidak menciptakan teknik yang lebih baik. Dia memiliki kondisi pelatihan yang jauh lebih baik setelah mendapatkan warisan, dan kemungkinan dia bisa menciptakan teknik di level 7 tingkat atas. Dia harus melatih dirinya sebagai bakat potensial seperti yang berasal dari peradaban kuno. Mungkin butuh waktu lama bagiku untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Aku akan berusaha meningkatkan kekuatanku sebanyak mungkin. Aku akan memberitahu mereka bahwa setelah mendapatkan warisan dari Sungai Tuandong, aku bahkan bisa menjadi lebih baik dari mereka sebagai penguasa alam semesta. Dia kemudian memutuskan untuk sementara menyerah, memahami ukiran tingkat ketiga sayap Siwu, dan beralih ke jalur kekuatan yang saleh dan penciptaan teknik pedang. Aku bisa sekarang di udara yang kacau luang mengendarai perahu mausoleum dan pergi ke perahu semesta untuk mengambil barang berharga yang ditinggalkan oleh Jivan Z. Saya benar-benar bisa mencari sepasang sayap terakhir. Satu pasang memiliki jarak deteksi yang sangat pendek. 2 pasang sayap dapat mendeteksi melalui puluhan tahun cahaya. 3 pasang sayap. Ketika sayap pertama kali mendeteksi passing master kami terbang menuju satu sama lain selama sekitar 20 tahun. Jaraknya pasti ribuan tahun cahaya dan pemanggilannya sangat kuat. Artinya 3 pasang sayap bisa mendeteksi 10.000 tahun cahaya. Artinya untuk setiap pasang sayap tambahan jarak pendeteksian harus 1000 kali lebih jauh. 4 pasang sayap mungkin dapat mendeteksi puluhan juta tahun cahaya, dan 5 pasang sayap mungkin dapat mendeteksi miliaran tahun cahaya. Sangat senang karena miniatur alam semesta hanya memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. 3 Lance of Extremis hanya berjarak 100 juta tahun cahaya. Tanah suci lebih besar tetapi masih hanya miliaran tahun cahaya. Jika sepasang sayap terakhir tersembunyi di salah satu miniatur alam semesta, saya akan dapat merasakannya jika saya terbang lebih dekat ke miniatur alam semesta tersebut. Luo Feng semakin bersemangat. Dia hanya memiliki sepasang sayap terakhir yang tersisa untuk Si Wing. Aku akan pergi mencari di mana pasangan terakhir berada. Luo Feng tidak bisa menahan godaan lagi. Dia segera mengendarai Boat of Mausoleum dan terbang menuju miniatur alam semesta terdekat. Adapun barang berharga yang ditinggalkan oleh Jevanzi, dia akan menanganinya setelah mendapatkan sepasang sayap ke-6. Semakin mudah alam semesta miniatur semakin dekat dengan alam semesta aslinya, seperti Primary Leader, Teacher Origin, dan Bug Empress. Mereka semua sangat dekat dengan alam semesta asli. Alam semesta miniatur dari era alam semesta kedua lebih jauh dari alam semesta asal orang-orang dari era alam semesta pertama, bahkan lebih jauh, dan kedua tanah suci itu cukup jauh dari alam semesta asli. Ini adalah miniatur alam semesta ke-18 yang telah saya periksa. Luo Feng melihat alam semesta kecil yang menjulang tinggi di depannya. 10 sayap perak semuanya terbuka lebar, namun dia tidak bisa merasakan panggilan itu tidak ada di sini. Dia menggelengkan kepalanya. Untungnya dia telah memisahkan sepasang sayap dan tidak mengakuinya lagi pula. Binatang bertanduk emas yang membawa sepasang sayap tanpa tuan itu memasuki alam semesta asli. Luo Feng tinggal di luar alam semesta asli. Dia bisa dengan jelas merasakannya, bahkan dengan seluruh alam semesta asli di jalan. Rupanya alam semesta tidak bisa menghalangi penginderaan alam semesta, bahkan tidak dapat memblokir penginderaan dari token komunikasi, apalagi dari sayap Siwu. Dan ternyata itu benar. Luo Feng melihat ke sisi lain. Di kejauhan adalah alam semesta asli, tampaknya menutupi separuh samudera semesta. Saya lebih dekat dengan alam semesta kecil lainnya. Saya mungkin pergi ke sana, musik, berteleportasi dan menghilang di wilayah rahasia utama. Di wilayah manusia, lautan terpencil tampak tenang, ombak hampir tidak terlihat, namun lautan
Terpencil begitu besar sehingga gelombang yang dapat diabaikan itu tingginya puluhan kilometer. Seorang pria berbaju perak berjalan di atas ombak tersenyum ke angkasa dan berteriak, "Guru pemimpin kota Primal Chaos muncul, kamu telah kembali begitu cepat." "Guru," kata Luweng, "guru menolak hadiahku karena aku tidak memiliki armor harta karun sejati yang tertinggi. Sekarang, aku memberikanmu hadiah itu lagi." Star Tower muncul di sampingnya dan Great Thunder Glory Armor terbang keluar dari gerbang samping. "Maksudmu pemimpin kota Primal Chaos?" Terkejut, dia tahu apa maksud Luweng. "Aku mendapat armor harta karun sejati tertinggi." Lu Feng tersenyum, dia menanamkan kekuatan ketuhanannya ke dalam baju besi perak di punggungnya dan kekuatan kuno namun kuat meresap itu bahkan lebih kuat dari yang Junrot dan menara penjara hitam karena baju besi perak adalah bagian dari sayap si pemiliknya. Kekuatan itu berasal dari sayap Siwu yang baru terintegrasi. Dia hanya memicu sebagian dari kekuatannya dan itu sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar memicu semuanya, itu akan berada di luar imajinasi. Ini berada di dalam lautan terpencil, jadi kekuatannya ditekan sehingga makhluk besar di luar lautan tidak akan mengetahuinya. Armor ini pemimpin kota Primal Chaos merasakan kekuatannya dan dia menghentikan keraguannya. Dia semakin terkejut. Di mana kamu mendapatkannya? Hanya ada sejumlah harta sejati tertinggi di samudra semesta. Harta karun sejati baru dari 3 tanah ekstrim. Bahkan jika ada yang baru lahir, itu pasti lahir di area inti. Namun Loving sama sekali tidak pergi ke area inti. Tidak perlu pertanyaan lebih lanjut. Blue Obeng menyeringai, "Aku punya armor sekarang, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak pemberianku." Pemimpin kota Prima Chaos memandang Luweng dan bisa merasakan hasratnya. "Oke, aku akan mengambilnya." Namun umat manusia berada dalam situasi yang jauh lebih baik sekarang. Bahkan jika situasinya semakin buruk, itu hanya akan menjadi beberapa konflik antara kedua tim. Mulai sekarang jangan berikan barang berharga yang Anda peroleh setelah bekerja keras. Mengangguk kedengarannya benar, bahkan mereka yang kuat merasa sulit untuk mencapai harta sejati tertinggi. Untuk master tertinggi alam semesta mungkin bagi mereka untuk mengalahkan master tertinggi lainnya, namun sulit bagi mereka untuk membunuh master tertinggi lainnya. Dia hanya mendapatkan baju besi tambahan dari perpanjangan. "Guru, saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Saya harus pergi sekarang," kata Lu Oven. "Teruskan." Pemimpin kota Prima Chaos mengangguk dan melihat Luwak yang pergi. "Terima kasih." Yang mengambang memancarkan kekuatan kuno dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan takjub bahwa muridnya ini memang menjadi bakat luar biasa. Setelah memasuki samudra semesta berlawanan dengan hanya menjadi bakat biasa di dalam manusia ras ketika dia hanya di alam semesta asli. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos harus mengakui bahwa setelah mendapatkan warisan Sungai Duandong Luang, alih-alih dia memegang peran paling penting dalam umat manusia, dia seperti guru asal yang memimpin balapan menuju kebangkitannya. Bisik pemimpin kota Primal Chaos, "Dia bahkan lebih mulia dari guru asal." Akan ada makhluk tak tertandingi yang sebenarnya lahir di umat manusia dari membran alam semesta asli. "Aku akan pergi ke alam semesta miniatur ke-21." Luo Feng baru saja melakukan perjalanan melintasi seluruh alam semesta asli. Butuh waktu terlalu lama untuk mengelilingi alam semesta asli, namun dia bisa menggunakan transportasi negara dewa di dalam alam semesta asli, di mana sepasang sayap terakhir. Dia berbisik, "Apakah mereka berada di salah satu dari 2 tanah ekstrim lainnya?" Setiap Land of Extremis berukuran sekitar 100 juta tahun cahaya persegi. Jika pasangan terakhir berada di salah satu tanah ekstrim, Luang seharusnya bisa merasakannya. Jika dia ada di dalamnya, dia sekarang dapat memastikan bahwa mereka tidak berada di sektor Tiltetik. Alih-alih bergegas kedua Lance of Extremes lainnya, dia pergi untuk memeriksa semua miniatur alam semesta. Waktu berlalu, butuh waktu 2 tahun bagi Lu Feng untuk melakukan perjalanan dari satu alam semesta mini ke alam semesta lainnya. Makhluk lapis baja perak muncul di udara yang kacau dan mengatupkan giginya. "Aku telah mencari semua miniatur alam semesta dari 3 era alam semesta dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki sayap. Mereka ada di 2 tanah ekstrim lainnya atau tanah suci. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lu Feng memang kesal karena dia telah mencari begitu lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tanah suci bulan ungu adalah yang terdekat. Lu Feng segera terbang menuju tanah suci bulan ungu. Butuh waktu 9 hari di samudera semesta. Tanah suci bulan ungu berdiri di angkasa dikelilingi oleh udara yang kacau. Benda langit raksasa di depannya adalah tanah suci bulan ungu. Itu jauh lebih besar dari miniatur alam semesta yang telah dia periksa sebelumnya. Semua miniatur alam semesta dari 3 era alam semesta memiliki diameter 100
100 juta tahun cahaya, namun tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya. Aku akan mencarinya dulu. Lu Oven berteleportasi dan semakin dekat Suha dia berteleportasi beberapa kali di luar tanah suci bulan ungu. Dia tidak yakin berapa batas jarak penginderaan dari 5 pasang sayap ketika menghadapi miniatur alam semesta yang begitu besar. Itulah sebabnya dia memilih beberapa tempat untuk penginderaan saat dia mendekati miniatur alam semesta 100 juta tahun cahaya. Jauhnya Luang berbalik dan melihat punggungnya 10 sayap perak terbuka dan bergetar. Tampaknya pemanggilan datang dari tanah suci bulan ungu. Memanggil mata Lu Wave yang bersinar dan menatap tanah suci bulan ungu raksasa di depannya. Pasangan keenam ada di tanah suci bulan ungu. Dia sudah lama mendambakan mereka. Dia ingin masuk, tapi dia tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Bajingan mengatupkan giginya. Dia belum bersumpah untuk era, namun dia tidak bisa membantu melakukannya. Sekarang mengapa di tanah suci bulan ungu? Bagaimana bisa tidak peduli miniatur alam semesta mana sayap itu berada? Aku mungkin bisa mendapatkannya, bahkan jika itu di tanah suci Kaisar Timur masih ada harapan. Tapi bulan ungu tanah suci sangat marah. Tanah suci bulan ungu adalah musuh bebuyutannya. Sekarang mereka bahkan mencoba membantu kekuatan lain di alam semesta asli untuk menekan manusia, dan mereka bahkan tidak pernah mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Selain itu, dia baru saja membunuh Passing Master dan merebut 2 pasang sayap darinya. Aneh, Pahing Master punya 2 pasang, mengapa dia tidak menemukan pasangan terakhir? Lu Oven mengerutkan kening. Kekuatan sensasi 2 pasang tidak seberapa dibandingkan dengan 5 pasang, hanya puluhan tahun cahaya. Tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya, dan memiliki banyak dimensi ruang independen. Tampaknya pasangan terakhir pasti berada di tempat yang belum pernah dikunjungi Passing Master. Tidak peduli apa, saya dapat memastikan bahwa sepasang sayap terakhir ada di tanah suci bulan ungu, pikir Luong. Lagi pula sepasang sayap itu selalu ada di tanah suci ini. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dimiliki oleh makhluk lemah seperti petarung abadi atau satria alam semesta yang tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan tanah suci. Beberapa makhluk hebat menaruhnya di penyimpanannya. Tidak ada yang pernah melihat sayap harta karun sejati di samudra semesta. Lagi pula satu pasang hanyalah harta sejati biasa. Master alam semesta memandang rendah harta sejati pada tingkat itu. Aku dalam masalah sekarang. Mulai menuju ke perahu semesta. Sudah waktunya baginya untuk mendapatkan barang berharga dari Jivan Z. Pada saat yang sama dia menghubungi pemimpin kota Primal Chaos melalui alam semesta virtual. Guru saya masih memiliki 1 komponen untuk sayap saya yang berharga seperti sepasang sayap terakhir. Selain itu saya tahu bahwa pasangan terakhir ada di tanah suci bulan ungu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah seseorang dari Hong Aliansi membantu saya mendapatkannya? Lagi pula itu hanya sepasang sayap yang berada pada tingkat harta karun biasa. Kemungkinannya tanah suci bulan ungu tidak tahu betapa berharganya mereka. Petik 2 sepasang sayap terakhir. Pemimpin kota Prima Chaos juga cemas. Tanah suci bulan ungu itu memang segelintir. Serahkan padaku, ada banyak makhluk hebat di aliansi Hong, jadi mereka mungkin berhasil, namun sayap itu tidak pernah keluar dari tanah suci bulan ungu. Jadi aku tidak bisa katakan dengan pasti ini lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Luong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa guru. Aku akan pergi ke perahu semesta sekarang. Pergi saja dan dapatkan barang berharga Jivan Z. Kamu sudah mencoba berkali-kali, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia akan menyerahkan masalah ini ke aliansi Hong. Lu Oven berhenti memikirkannya dan pergi ke perahu semesta untuk mengambil barang berharga di. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini, dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.